kepada yang maha hidup, maka selesai masalah kita. Kita ini was-was pang, mau bergantung, iya nanti ditolong, kalau enggak kayak apa, meragukan Tuhan ini. Artinya keyakinan kita masih dipertanyakan juga sama Tuhan. Tapi ya itu, kalau kita minta pertolongan Tuhan, ya kita harus dekat dengan Tuhan. Minta pertolongan tapi by phone, wah sini Tuhan tolong saya. Nah, artinya ya itu tadi, Tuhan tidak jauh kok. Tuhan tahu kita membutuhkan pertolongan, tapi Tuhan ingin melihat seberapa besar kita mendatangi Tuhan dalam keadaan seperti itu. Karena sifat manusia itu biasanya datang kalau ada perlu saja sama Tuhan. Kalau lagi senang wes, kok nyari, inget aja ndak. Kalau pas senang itu lah, jangan nyari, inget aja ndak sama Tuhan. Jadi, maka alhamdulillah kami sampaikan kepada para jamaah, Bapak Ibu, adik-adik yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas kedatangannya yang menyempatkan waktu, tenaga, pikirannya untuk mendatangi majelis taklim yang dimuliakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita pada malam hari ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebelum kami mulai, kembali kami mengingatkan bahwa di sini kita belajar bersama, ya. Karena kami hanya bertugas menyampaikan, bukan menggurui, ya. Karena sudah sangat amat jelas bahwa guru kita yang mempunyai kealiman, yang mempunyai daya hidup yang kekal abadi, yang merupakan hakikat Muhammad yang ada di setiap diri kita semua. Jadi kami harap kita duduk bersama, santai, tidak tegang. Dan kami sampaikan terima kasih juga kepada para jamaah yang monitor di daerah-daerah. Mudah-mudahan semuanya mendapat keberkahan dengan menyimak kajian pada malam hari ini. Malam hari ini kami akan menghadirkan, ya, karena ini masih menyambut akan kehadiran bulan yang mulia, bulan yang menjadi keberkahan bagi umat Islam di seluruh dunia. Maka kami akan mengaturkan topik bahwa ada beberapa jenis manusia dalam kategorinya ketika menyambut bulan suci Ramadan. Di sini kami singkat menjadi 3 bagian.
Karena ini masih kita dalam tahap menyongsong, mudah-mudahan kajian ini memberi kita semangat. Dan nantinya kita tidak menyia-nyiakan waktu yang dikatakan begitu mulia daripada bulan-bulan lainnya. Ya. Ini menyambung dengan kajian yang kemarin, bahwa ketika dikabarkan akan datangnya bulan suci Ramadan, ada manusia yang dikatakan imannya sempurna, ya, keimanannya kuat, dia taat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia menyambut dengan sepenuh hati. Ini yang pertama. Manusia ini tadi menyambut dengan penuh gembira bulan suci Ramadan ini. Oleh sebab itu dia mempersiapkan dengan benar-benar ketika akan dimulai memasuki bulan yang suci itu. Ini yang pertama. Yang mempunyai iman yang sempurna, keimanan yang kuat, karena manusia ini tadi tahu keistimewaan daripada bulan suci Ramadan yang dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia tidak ingin Ramadan ini cepat berakhir, malah keinginannya semua dijadikan seperti bulan Ramadan. Ini yang pertama. Jadi belum datang sudah mengharap-harap, belum datang sudah memimpikan memperbanyak ibadah di bulan yang dimuliakan. Berarti siap dengan keimanan, lapang hati untuk menunaikan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersiap untuk tidak mencampuri bulan itu dengan segala kemaksiatan. Ini yang pertama. Karena dia tahu betul bahwa di bulan itulah kesempatan dia untuk menjalankan taubatan nasuha. Ini secara syariat dulu kita bahas. Ini yang pertama, ya. Yang imannya sempurna. Senang sekali, ya. Malah ditunggu-tunggu. Jarang tidur malam, melihati tanggalan terus, kapan datang kan seperti itu. Lalu yang kedua ialah seseorang manusia yang menyambut bulan suci Ramadan dengan setengah keimanan. Dalam arti setengah keimanan ialah manusia ini tadi menganggap bahwa bulan suci Ramadan ini seperti bulan biasa saja. Ada atau tidak ada pengaruhnya. Biasa, tidak melihat dengan keistimewaan. Jadi menerimanya tanpa persiapan diri. Mau ada mau tidak sama aja bulannya. Karena tidak mengetahui keistimewaan yang ada di dalam bulan suci Ramadan itu tadi. Ini yang kedua. Kita bahas dulu yang syariatnya dulu. Lalu yang ketiga ialah manusia yang menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh kebencian. Ini ciri-ciri manusia-manusia yang di dalam hati mereka ada sifat-sifat munafik, ya. Karena mereka menganggap
bulan suci Ramadan ini bulan yang penuh dengan aturan yang memberatkan mereka, ya. Harusnya kalau siang hari capek bekerja, lapar bisa makan, ini tidak bisa makan, tidak bisa merokok, ya. Tidak bisa bebas ketika haus, tidak bisa bebas minum, ya. Mereka merasa terbebani. Yang tipe yang ketiga ini manusia yang dikatakan belum mendapatkan hidayah, ya. Jadi belum selesai bulan Ramadan sudah harapannya kapan ini berakhir. Lama betul bulan Ramadan. Tipe-tipe seperti ini mereka akan menjalankan puasa secara syariat ketika ada seseorang yang bersama mereka. Tapi kalau tidak ada, ya mereka tetap saja makan dan minum. Kalau perlu mereka bersembunyi-sembunyi, ya, seperti itu. Karena tidak memahami kemuliaan di bulan suci Ramadan, ya. Ini tadi ada 3 ya. Yang pertama iman yang sempurna, yang kedua iman di pertengahan, yang ketiga belum mendapatkan hidayah atau minimalis iman. Ya, seperti itu. Lalu kita masuk ke dalam kajian secara makrifat. Apa yang dikatakan tipe manusia yang pertama ini tadi, iman yang sempurna ialah bahwa melihat hakikat daripada bulan suci Ramadan ialah medan untuk baginya membersihkan diri daripada kotoran zahir dan kotoran batin, ya. Yang tipe pertama mengetahui keistimewaan Ramadan ini ketika dia menyambutnya dengan sepenuh hati karena itu kesempatan di dalam dia menunjukkan rasa bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap hari dia diberi karunia nikmat yang dikatakan sehat dan lapang waktunya beserta rasa keamanan. Nikmat ketiga ini tadi betul-betul ia wujudkan dengan cara bersyukur, lalu diterapkan cara bersyukur ini tadi dengan taat kepada Allah melalui ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tipe yang pertama yang dikatakan iman yang sempurna, ya. Artinya ketika kita termasuk di dalam jenis yang pertama, kita tidak akan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan setiap hari kepada kita, tidak menyia-nyiakan yang namanya umur, ya, tidak pernah menyia-nyiakan napas di dalam kelalaian atau lupa kepada Tuhannya. Ini yang pertama. Karena dia melihat bulan suci Ramadan ini seperti cerminan ketika dia harus memerangi hawa nafsunya, ya. Seperti juga ketika di perguruan sama dengan menjalani proses puasa ilmu, membersihkan diri dari berbagai kotoran zahir dan batin. Mungkin kalau zahir mudah, ya, karena terlihat ketika kotoran itu menempel di wajah kita, kita basuh, ya. Kita bersihkan dengan air yang suci, lagi mensucikan, berwudu, ya. Itu mudah.
Tapi yang diperjuangkan yang pertama ini tadi karena mengetahui keistimewaan Ramadan secara zahir dan batin, secara syariat dan marifat, disitulah dia berlomba-lomba membersihkan kedua kotoran yang ada di zahir dan batinnya, ya. Karena yang membahayakan, karena yang melalaikan, karena yang sering kali menipu ialah kotoran yang ada di dalam diri manusia, di dalam kolbunya, di dalam pikirannya, di dalam setiap gerak dan diamnya. Ini yang kalau kita tidak mengenali, kita susah membersihkannya. Karena tanpa kebersihan batin kita yang disertai kebersihan zahir, mustahil kita akan dapat sampai kepada Tuhan kita, ya. Jadi yang pertama ini betul-betul menunggu momen-momen ini, karena tadi saya katakan yang kemarin, ya, mohon maaf, bahwa Ramadan ini punya keistimewaan, ya. Yang tadinya tidak pernah ke masjid, tahu-tahu di sab depan, ya. Yang tadinya nggak pernah pegang Al-Quran, tahu-tahu sudah tadarus. Yang jarang sholawat jadi rajin sholawat di bulan suci Ramadan. Keistimewaannya seperti itu. Nah, kita sebagai pengamal ilmu mengenal diri harus lebih dari itu, gitu loh. Artinya di dalam bulan suci Ramadan inilah barometer kita berhasil atau tidaknya. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.